سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat isya berjamaah. Iktikaf dan penantian waktu isya kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga semuanya berada dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Seandainya ada yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kepadanya. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah memberikan solusi dan jalan keluarnya. Atau apabila ada yang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa di antara tanda kiamat yang masih jauh. Bisa jadi ada yang sedang atau sudah terjadi, dan boleh jadi ada yang belum terjadi. Yang terakhir kita bahas adalah tarkul hukmi bima anzalallah, mengabaikan aturan yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya tidak menerapkan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini juga sisi lemah dari demokrasi. Jadi kalau misalnya kepada anak-anak kita ajarkan, atau ketika kita anak-anak, ketika kita pelajar, ketika kita mahasiswa, diajarkan bahwa konsep satu-satunya yang paling superior, yang paling hebat dalam bernegara adalah konsep demokrasi. Waktu itu kita mencela monarki habis-habisan, kan? Padahal negara-negara monarki tetap berlanjut, tetap kuat, tetap hebat, kan? Tetap maju. Seperti Inggris, Spanyol, Belanda. Kalau di yang dekat dengan kita, Malaysia, Brunei, Thailand, kan maju-maju juga. Negara yang demokrasi ada juga yang maju, ada juga yang tidak maju. Cuma ketika diajarkan kepada anak-anak kita, seakan-akan monarki itu tidak adil, seakan-akan rusak, seakan-akan keliru, seakan salah, seakan rakyat terdolimi, kan. Padahal sampai kemarin saya dikunjungi oleh teman-teman dari Malaysia yang kebetulan bekerja sebagai dosen juga, yang sebelumnya murid-murid saya di sini. Saya sudah hampir 30 tahun jadi dosen, mereka baru 13 tahun menjadi dosen. Kehidupan jauh lebih makmur mereka dibandingkan kehidupan dosen-dosen kita yang ada di Aceh atau di Indonesia lah pada umumnya. Jadi sekali lagi, sisi lemah demokrasi tetap banyak. Ini perlu kita pahami, bukan untuk melawan kebijakan negara, bukan. Artinya yang namanya konsep dibuat oleh manusia ada sisi lebih dan ada sisi kurangnya. Sisi lebihnya ya mungkin sudah kita pahami. Dengan sistem demokrasi ini semua orang dapat menyalurkan aspirasinya, dapat menyalurkan suaranya. Jadi di situ sisi lebihnya. Sisi kurangnya ya banyak. Beberapa lama tingkat kestabilan ekonomi, politik di negara-negara demokrasi kan terganggu. Kalau di negara monarki kan cukup stabil dia. Dengan titah seorang raja, seperti di Thailand misalnya, itu semuanya
menjadi tenang kembali. Malaysia gitu juga, Brunei begitu pula, Inggris, apalagi Belanda, Spanyol, Portugal, dan banyak negara-negara Eropa lainnya, Monaco kan sistem monarki mereka, tapi tetap sangat maju. Baik, jadi di antara sisi demokrasi, sisi lemah dari demokrasi karena itu adalah buatan manusia, adalah dalam soal penerapan hukum kan, perumusan aturan dan perundang-undangan. Kalau sistem monarki kan raja menunjuk, pakai hukum ini, pakai aturan ini. Kalau sistem demokrasi kan enggak. Presiden kan enggak bisa menunjuk ini undang-undang yang digunakan, tidak. Semuanya dimusyawarah kan, dibahas di dalam legislatif. Anggota legislatif itu apa semuanya baik, apa semuanya pandai, apa semuanya memiliki visi yang bagus. Sekarang kan ada kecenderungan orang-orang kaya kan yang jadi anggota DPR. Dari Aceh Cina tunjuk, coba disebutkan berapa anggota DPR asal Aceh, rata-rata kan orang kaya. Nggak usah saya sebutkan nama. Dari daerah lain gitu juga. Nah, bukan karena cerdas, bukan karena pandai, bukan karena bervisi di depan, tapi beruang di depan kan. Jadi ketika membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan mereka atau sesuai dengan pengaruh oligarki terhadap mereka, supaya undang-undang yang dibuat, yang dirumuskan itu sesuai dengan kepentingan para cukong dan oligarki itu. Cenderung sekarang ini meninggalkan aturan atau hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi karena visi dan pengetahuan atau wawasan anggota-anggota DPR, anggota legislatif itu tidak semuanya berorientasi keimanan dan keislaman yang menjadi agama yang dianutnya. Tidak semuanya seperti itu. Itu. Sehingga semakin hari semakin banyak aturan Allah ditinggalkan, diabaikan. Karena mereka buat peraturan dan perundang-undangan yang lebih berpihak kepada yang anti dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Itu tadi bahwa tanda kiamat di akhir zaman nanti semakin banyak orang-orang meninggalkan aturan Allah. Membuat aturan-aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Legalisasi minuman keras, legalisasi lokalisasi perzinaan misalnya. Dan beberapa hal lain yang nyata-nyata bertentangan dengan aturan Allah. Kita lanjutkan sekarang yang ke-84. Kasratur Rumi wa qillatul Arabi. Semakin banyak orang Rum ini Romawi. Semakin sedikit orang Arab. Apa maksud orang Romawi? Ar-Rum hum may yutlaqu alaihim al-yawm al-Arubiyun wal Amerikiyun. Yang dimaksud dengan Rum ini adalah orang-orang Eropa dan orang Amerika. Wasammu birrumi nisbatun ilal asfar ibni Rum ibni Aisu ibni Isa ibni Ibrahim. Jadi nama Rum, nama Romawi itu diambil dari seseorang yang bernama Asfar bin Rum. Asfar anaknya Ar-Rum. Ar-Rum anak dari Aisu. Aisu anak dari Nabi Isa. Nabi Isa anak Aisu anak dari Nabi Isa. Isa anak dari Nabi Ibrahim. Jadi itu asal usulnya. Jadi orang Eropa itu, orang Amerika itu keturunan Nabi juga. Keturunan Rasul juga kan, keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Isa. Dari Nabi Isa ada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra. Nanti beberapa orang termasuk Nabi Yusuf.
Saya mau ceritakan sedikit untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi Ishak itu kan salah seorang nabi dan rasul yang sekandung dengan Nabi Ismail. Kisah tentang Nabi Ismail sering kita simak, sering kita dengar. Bahwa Nabi Ibrahim sampai di masa usia tuanya belum memiliki anak. Kan? Sehingga istri beliau yang bernama Sarah rela mengizinkan menganjurkan Nabi Ibrahim untuk mengambil budak hadiah dari Raja Mesir yang bernama Hajar untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Dari Hajar ini lahirlah Ismail alaihissalam. Begitu Ismail lahir, muncul rasa cemburu Sarah. Ini artinya cemburu ada pada semua orang, pada istri Nabi sekalipun. Dalam pada itu, Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail dari Yerusalem ke Mekah. Kan? Ila ardi ghairi zi zar'in, kan? Ke sebuah negeri yang tidak ada tumbuhan di sana. Ditinggalkan Hajar dengan Ismail di situ, berbekal beberapa potong roti dan sekantong air, sekantong kulit lembu atau kulit unta, air. Lebih kurang 1 pekan airnya habis kan. Hajar kehausan. Bayi Ismail tentu lebih haus lagi. Air susu nggak keluar lagi karena Hajar tidak cukup air, dehidrasi lah bahasa gitu. Kan lari dari Safa ke Marwah. Larinya bukan untuk apa-apa, untuk mencari kalau ada rombongan kafilah lewat, nanti minta tolong, minta air sedikit karena ada anak bayi. Naik ke Bukit Safa, nengok kiri kanan nggak nampak. Lari lagi ke Bukit Marwah, nengok lagi kiri kanan. Jangan-jangan dari Bukit Safa nanti nampak, lari lagi ke sana. 7 kali. Ini sering kita dengar. Dan kalau kita pergi haji dan umrah, kita mempraktekkan hal itu. Tentang Nabi Isa tentang Nabi Isa akan jarang diceritakan. Di saat Nabi Ismail remaja, kan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan penyembelihan. Singkat cerita kan tidak jadi menyembelih. Maksudnya Nabi Ibrahim jadi menyembelih, cuma Allah menukarkan sembelihan dengan seekor domba besar, kan? Kambing besar. Selesai itu, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat. Diberikan kabar bahwasanya dari istri pertamanya tadi, dari Sarah, juga akan lahir seorang anak. Namanya Ishak. Ishak itu bahasa Ibrani artinya tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena begitu dapat kabar itu, istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah senang sekali, senyum tiada henti. Kalau bahasa kita lumpina cianu, kan gitu. Ya. Jadi walaupun Hajar sudah punya anak, ternyata saya pun bisa juga punya anak. Senang sekali Sarah. Anaknya ini diberi nama Ishak. Tersenyum, artinya anaknya lahir dalam keadaan Sarah senang luar biasa, tersenyum. Ishak sejak kecil juga dididik oleh Ibrahim. Jadi soal pendidikan Nabi Ibrahim itu betul-betul sangat jagoan. Walaupun terpisah, punya istri yang bertempat tinggal jauh, tetapi naluri dan tanggung jawab pendidikannya luar biasa. Itu 2 istri tinggal berjauhan, sempat dididik oleh Nabi Ibrahim kedua anaknya sampai dua-duanya saleh. Kita 1 istri. Bagaimana cara kita mendidik ya? Palestina dengan Mekah itu jauh. Palestina dengan Mekah itu lebih kurang 940 km. Lebih kurang. Saya nggak ingat persis. Coba di googling nanti lagi kan.
Hampir 1000 kilometer. Perjalanan waktu itu bukan dengan Innova, apalagi Garuda. Perjalanan waktu itu dengan unta. Tapi begitulah, Nabi Ibrahim jalan ke sana untuk mendidik anaknya pada Sarah. Balik ke sini untuk mendidik anaknya pada Hajar. Puluhan tahun dilalui oleh Nabi Ibrahim untuk pergi pulang mendidik kedua anaknya. Dua-duanya baik, dua-duanya saleh, dua-duanya cerdas, dua-duanya pintar. Ishak di masa dewasa diangkat oleh masyarakat sekitarnya menjadi guru. Gurunya umat. Kalau kita ustaz lah sekarang. Jadi tengku lah. Sehingga setiap hari mengajar. Nggak henti-henti mengajar. Pagi datang orang rombongan lain, siang datang rombongan lain, sore datang lagi, malam datang lagi. Nggak sempat bekerja Ishak. Di masa dewasanya. Saat itulah Ishak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat yang berdekatan, Nabi Ishak pingin makan enak. Kan nggak sempat kerja, nggak sempat cari makanan kan. Kan muncul juga rasa pingin makan enak. Nggak disampaikan kepada jamaahnya. Anaknya ini 2, sudah remaja. Dia bilang kepada anaknya, nak, cari makanan yang terenak. Yang bisa dicari untuk ayah. Ayah pingin makan enak sekali ini. Siapa yang bisa mencari, nanti ayah doakan kalian menjadi seorang nabi. Anak Nabi Ishak waktu itu ada 2 orang. Yang paling tua namanya Aisu. Yang tulet yang bungsu namanya Yakub. 2 orang sekalipun dari ayah dan ibu yang sama, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Aisu orangnya tangguh, pemberani, rajin dan pokoknya pemberani lah. Tanggung jawabnya tinggi, mungkin karena anak pertama. Yakub orangnya lembut, tenang, teliti, hati-hati. Aisu pantang, ditantang. Asal ada orang bilang ngajak kelahi, udah duluan Aisu yang memukul, gitulah kira-kira. Yakub enggak. Kalau ditantang orang dia lihat dulu, dia pelajari dulu semuanya. Dia perhatikan sisi kiri kanan, atas bawah, awal akhir dan segala macam. Sangat hati-hati dan sangat teliti orang. Begitu dapat perintah dari ayah, permintaan dari ayah, carilah makanan yang paling lezat. Yang terbayang dalam Aisu apa? Saya harus berburu. Mencari buruan yang paling susah ditangkap. Di dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan binatang sejenis kijang. Mungkin orang Aceh bilang gluf. Rusa kecil, katanya itu memiliki daging yang paling lezat. Dia cari binatang itu. Aisu nggak takut pada binatang buas karena jago kelahi, jago main panah, jago main tombak. Maka dia masuk ke hutan, dia cari kijang tadi. Dia kejar, dia tombak. Yakub karena seperti yang saya katakan tadi, teliti, dia hati-hati. Begitu dibilang oleh orang tuanya ingin makanan lezat, dia lihat kiri kanan dari rumahnya. Apa. Dia pilihlah seekor biri-biri katanya. Kambing atau biri-biri lah. Biri-biri di dalam hadis disebutkan biri-biri. Biri-biri yang gemuk, yang belum terlalu tua, yang pokoknya menurut dia yang ideal, dicari yang paling sehat, disembelih. Pada saat menyembelihnya itu sampai bunyi gitu, sampai begitu. Jadi kalau udah bunyi itu artinya biri-birinya akan lezat nanti waktu dimasak. Itu keyakinan orang pada zaman itu. Kan lebih mudah mencari biri-biri daripada mencari kijang kan. Dikuliti semuanya lalu dibakar, disajikan dengan bumbu yang lengkap, dia kasih kepada ayahnya, yang ayahnya sibuk sekali. Dimakan, ditanya, nggak ada ditanya, dimakan, enggak orang tuanya. Nabi Ishak bilang, ini lezat sekali.
Ya Allah, jadikan anakku ini menjadi seorang nabi dan rasul yang akan mendidik umat. Setelah selesai makan, Aisyah pulang bawa buruan kijang. Dia pun menyiapkan untuk dimasak. Diketahui oleh ibunya, ayah sudah makan hari ini. Ini kijang lebih enak daripada biri-biri. Ya tapi ayah sudah makan. Nggak usah dihidangkan lagi, nggak mungkin dimakan lagi. Mulailah pilu Aisyah ini, sedih. Ibunya tahu anaknya ini sedih. Dibujuknya, dirayu. Nanti malam kita kasih makan untuk ayah lagi atau besok pagi. Tapi anaknya ini tetap dalam keadaan sedih. Mengurung diri dalam kamar. Lalu ibunya bilang kepada Yakub, untuk sementara kamu nggak usah tinggal di rumah. Pergi ke rumah pamanmu saja. Karena ibunya khawatir nanti abangnya ini Aisyah marah kan. Kan biasa itu terjadi cekcok abang adik. Yakub pun patuh. Pergilah ke rumah pamannya. Ada beberapa orang paman. Yang ia pergi paman yang paling jauh tempat tinggalnya. Di Irak sana. Dari Palestina ke Irak. Itu juga lebih 1000 km jauhnya. Pergilah ke Irak sana. Tinggallah di rumah pamannya. Enggak pulang-pulang lagi. Waktu pergi ngajak sama kawan-kawan. Melumuri sebuah batu hitam yang sekarang ada di Yerusalem itu. Yang disebut the Dome of the Rock itu kan ada. Qubatus Sahra. Dia ambil minyak zaitun banyak-banyak, ia lumuri apa namanya, ia oles di batu hitam tu sehingga semakin mengkilat. Untuk apa? Kalau nanti kita kesasar jalan, kita akan melihat dari jarak jauh di mana yang memantul cahaya paling kuat. Zaman itu kan belum ada kompas, apalagi Sherlock. Belum ada. Pergilah mereka yang kawan-kawan bertiga diantar ke perbatasan Yerusalem. Lalu Yakub mengambil keputusan pergi ke rumah pamannya yang jauh yaitu di Irak. Enggak pulang-pulang. Bukan berbulan, bertahun-tahun malah enggak pulang. Aisyah lama-lama akan rindu. Mereka cuma berdua dalam satu rumah ini. Dalam rindu itu dia cari. Orang yang paling ramai sudah seperti pasar itu di Dome of the Rock itu. Orang-orang datang ke situ. Dari berbagai penjuru Yerusalem, sore, pagi itu kumpul di the Dome of the Rock. Kalau kita kayak kopi jakir lah sekarang maksudnya. Ke situ berhimpun semua. Untuk apa? Untuk menikmati pemandangan apa kilauan itu, nggak tahu lah. Pokoknya orang-orang datang ke situ. Nah, sampai binatang-binatang pun bermain ke dekat itu. Salinglah semua orang yang ada di situ ditanya oleh Aisyah. Siapa di antara kalian yang melihat Yakub? Makin gelisah ibunya. Ini setiap hari dia nanya Yakub. Takut ibunya nanti akan dibunuh. Teringat kepada peristiwa pembunuhan Habil dan Qabil. Qabil maksudnya membunuh Habil. Itu yang paling ditakuti oleh istri Nabi Isa. Suatu hari Aisyah bersumpah di the Dome of the Rock itu. Apa isi sumpahnya? Demi Allah, demi 7 turunan, bukan 7 turunan. Demi Allah untuk seluruh keturunanku akan menjaga Yakub dan keturunannya. Catat ini ya Allah, kalau bahasa kita begitu. Dia perdengarkan sumpah itu kepada semua orang. Dia anggap the Dome of the Rock itu sebagai saksi, sebagai tempat paling suci. Dan dia meratap-ratap di situ, menangis-nangis supaya dipulangkan Yakub agar bisa bertemu. Nah, itulah yang dijadikan dinding ratapan sekarang. Setelah itu Aisyah meninggalkan Yerusalem, kecewa karena tidak ada Yakub, lalu pergi ke Eropa. Aisyah punya anak namanya Asfar. Punya anak namanya Arum. Rum punya anak namanya Asfar. Lalu
Mereka lah yang meretas kehidupan di benua Eropa. Pak Ibu, ketika baru-baru tsunami dulu, ada orang Yahudi yang menjadi relawan di di USAID. Saya sempat kerja dulu di USAID sebentar. Kami cerita tentang the Dome of the Rock ini. Saya tanya tentang Aisu ini. Sama dia gini juga ceritanya. Sama. Sampai saya bilang berarti ada kesamaan antara Yahudi dengan antara saya dengan Anda dalam soal the Dome of the Rock ini. Mereka yakin betul dan mereka juga bagaimana ceritanya? Mereka yakin betul bahwa mereka akan dilindungi oleh orang-orang Eropa. Kenapa? Karena nenek moyang kakek mereka dulu yang bernama Aisu tadi, Aisu bin Isa, itu telah bersumpah akan melindungi orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, kenapa perjanjian resolusi PBB yang mengisolasi, yang mendiskreditkan negara Israel selalu ditentang oleh Amerika dan Inggris? Itu dimakan oleh sumpah Aisu itu. Dan mereka tahu itu. Orang-orang Eropa tahu bahwa Aisu telah bersumpah untuk melindungi keturunan Yakub. Siapa keturunan Yakub sekarang? Itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Cerita tentang Yakub nanti berlanjut. Setelah 3 tahun tinggal di Irak, ia menikah dengan anak pamannya yang bernama Leia. Dari Leia ini punya anak nanti, pertama 4 orang. Setelah itu dinikahkan lagi oleh pamannya dengan Rachel, sepupunya Leia. Dari Rachel awalnya nggak punya anak. Kemudian Rachel membeli budak. Budaknya dikawinkan dengan Yakub. Dari budak ini lahir 2 anak. Kemudian Leia juga membeli budak. Dari budak Leia juga lahir lagi 2 anak. Setelah semua anak lahir, barulah dari Rachel lahir 2 anak lagi. Itulah yang bernama Yusuf dan Benyamin. Dari Benyamin ini, dari Yusuf inilah berkembang Bani Israel sekarang. Jadi orang Israel, orang Yahudi itu keturunan Nabi juga mereka. Walaupun keras kepala, mereka keturunan para Nabi. Jadi inilah hubungan yang sangat kuat antara orang Eropa dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Israel. Baik, ini sudah terlalu panjang cerita tentang hubungan itu. Jadi kita kembali ke sini bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rum di sini adalah Rum bin Asfar bin Aisu. Rum di sini adalah orang yang menjejak kaki pertama di Eropa, yang dia adalah anak daripada Aisu. Yang Aisu ini adalah anak dari Nabi Isa, abang kandung daripada Nabi Yakub. Baik, di antara tanda kiamat adalah semakin banyaknya orang-orang Eropa dan semakin sedikitnya orang-orang Arab. Orang Arab dari mana asal usulnya? Dari Ismail. Ismail punya anak keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita keturunan siapa nih? Keturunan Isa apa? Kita nggak tahu. Mungkin terjadi perpaduan beberapa itu. Tapi yang jelas di akhir zaman nanti jumlah orang Arab semakin berkurang, sementara jumlah orang Eropa dan Amerika semakin banyak. Nah, ini kita baca satu hadis, ini terlalu panjang pembahasannya. Anil Mustawrid Al-Fahri annahu qala li Amr bin al-As taqumus sa'atu warrum aktsarun nas. Seorang sahabat Nabi bernama Mustawrid Al-Fahri suatu kali berjumpa dengan Amr bin As. Nah, tentang Amr bin As ini harus saya sampaikan juga sedikit. Amr bin As ini sejak sebelum Islam ia terkenal orang yang pandai, cerdas, dan memiliki jaringan yang sangat luas. Setelah masuk Islam dia juga cerdas, pandai, dan memiliki jaringan yang sangat luas.
pernah diangkat oleh Umar bin Khattab oleh Abu Bakar menjadi gubernur Mesir. Maaf, oleh Rasulullah ya. Diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur Mesir. Kemudian Umar bin Khattab pernah menggunakan jasa Amr bin As untuk melakukan pelayaran keluar Mesir. Sampai mendarat di daratan Eropa. Cuma belum sampai ke Spanyol waktu itu. Ada sekitar Toledo, Sevilla, Yunani itu didarati oleh Amr bin As. Itu setelah masuk Islam. Kemudian juga pernah menjadi gubernur Damaskus. Setelah Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal akibat virus. Semacam virus Covid lah. Banyak sekali yang meninggal waktu itu. Termasuk Abu Ubaidah meninggal. Setelah meninggal Abu Ubaidah, Amr bin As kembali ke Syam. Menjadi gubernur Syam sekaligus Mesir. Coba bayangkan. Luas sekali jangkauan Amr bin As. Sebelum Islam, Amr bin As juga sangat hebat. Pernah diutus oleh Abu Jahal ke Sudan, ke Habsyah, Ethiopia sekarang, ke Habsyah. Untuk apa? Untuk memprovokasi Raja Habsyah agar menolak kedatangan orang-orang Islam ke sana. Setelah Khadijah dan Abu Talib meninggal, Rasulullah dan umat Islam diboikot habis-habisan oleh orang Mekah. Dalam pemboikotan itu, Rasulullah memerintahkan Utsman, kemudian Ja'far bin Abi Talib, dan beberapa orang sahabat lainnya untuk hijrah ke Habsyah. Sedang dalam perjalanan orang ini hijrah ke Habsyah, Amr bin As dikirim oleh Abu Jahal. Pergi ke Habsyah, memprovokasi raja agar raja menolak kedatangan rombongan umat Islam ini. Nah, begitu hebatnya Amr bin As. Dipercayai untuk urusan-urusan yang sangat hebat zaman itu. Tapi gagal. Yang Amr bin As sebelum Islam gagal memprovokasi Raja Habsyah untuk mengusir orang-orang Islam yang hijrah ke sana. Tetapi proses gagalnya itu sangat rumit dan berliku-liku. Capek umat Islam meyakinkan raja waktu itu. Begitu piawainya Amr bin As mempengaruhi raja. Kembali lagi ke sini. Mustaurid, sahabat Rasulullah, bertemu Amr bin As dan mengatakan kepada Amr bin As bahwa di akhir zaman nanti orang-orang Arab semakin berkurang, orang-orang Romawi semakin ramai. Lalu Amr bin As bertanya, apa buktinya? Apa dalilnya? Dari mana kamu tahu ini? Saya kok nggak tahu, begitulah kira-kira. Lalu Al-Mustawrid menjawab, aku lulaka ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ucapkan ini bukan dari saya. Ini saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu di akhir zaman nanti orang-orang Arab semakin berkurang, orang-orang Romawi atau orang Eropa semakin bertambah. Lalu kemudian Amr bin As berkata lagi, in takun qulta dzaka inna fihim la khisalan arba'an. Oh, patutlah kalau bahasa kita. Patutlah jika itu dikatakan oleh Rasulullah. Karena orang Eropa itu memiliki 4 karakter. Ada 4 ciri, ada 4 watak orang Eropa. Ini Amr bin As bilang. Ini artinya Amr bin As itu sudah keliling Eropa kan? Maksudnya sudah bertemu dengan orang Eropa. Dia gubernur, ketika menjadi gubernur Mesir, dia mendarat ke Eropa. Orang Eropa itu memiliki 4 karakter. Yang pertama, innahum la asra'un nasi karratan ba'da karratin. Orang Eropa itu orang yang paling cepat mengatasi masalahnya, kata Amr bin As. Lihatlah sekarang, asal ada masalah Eropa, cepat tuntas, cepat selesai. Kalau kita ada sedikit aja masalah, sama-sama mati juinan kan?
nggak berdaya lagi. Yang kedua, wa innahum la khairun nas limasakinin wa faqirin wa dhaifin. Orang-orang Eropa itu adalah orang-orang yang berlaku sangat baik terhadap orang-orang fakir, orang-orang lemah, dan orang-orang cacat. Kita kan kalau udah gasin mengkuin aja gitu. Nggak ada daya lagi. Coba lihat masjid kita. Ini saya selama sakit lebih merasakan. Mana masjid yang bisa dilintasi oleh para penyandang cacat. Misalnya saya waktu baru-baru operasi itu kan mau ke masjid aja nggak bisa. Karena kan ada tangganya. Kaki belum bisa diangkat waktu itu kan. Mana masjid yang bisa masuk kursi roda dari turun mobil sampai, kan nggak ada sekarang. Mana kan? Masjid raya cuma sampai di bawah payung aja. Saya rindu sekali sama masjid raya itu, suruh dorong sama mahasiswa sampai ke payung, nggak bisa masuk ke dalam masjid. Dulu ayah saya pernah juga minta saya bawa ke masjid raya. Saya bawa sampai di situ udah nggak sanggup jalan, udah sampai payung aja. Duduk aja di bawah payung itu. Jadi itu contoh aja. Tapi coba tengok fasilitas-fasilitas di negara-negara Eropa itu. Mungkin ada di antara Bapak, mungkin Pak Salam pernah ke Eropa atau Kanada, Amerika. Itu orang cacat saja itu bisa masuk naik kereta api, bisa naik ke pesawat, bisa menggunakan kursi roda, bisa, pokoknya begitu memihaknya mereka kepada orang-orang lemah kan. Kita kalau udah lemah udah tinggal terus gitu kan. Jadi seakan orang lemah tinggal di rumah gitu, nggak usah jalan-jalan. Belu dah hoja gitu kan. Gitulah kira-kira agama. Yang agak ini mungkin cuma rumah sakit yang dibikin jalur jalur kursi roda. Tapi tempat-tempat lain mungkin toko, masjid, sekolah, kampus. Saya kemarin rapat dosen, saya udah disuruh ngajar di S3 sekarang. Rapat dosen S3 itu di lantai 3. Saya bilang mentang-mentang S3 kalian. Kenapa mesti di lantai 3 rapatnya? Baca-baca gitu kan. Cuma sampai di sana, itu bicara bino gitu kan. Jadi ya udah, apa boleh buat, kita ikuti. Jadi saya mau sampaikan begitu tidak memihaknya kita kepada orang sakit. Kalau saya protes dibilang ada nggak sakit, ya kan? Padahal coba bayangkan berapa banyak orang lain yang mungkin pingin juga kan, pingin kan ke masjid raya, atau orang-orang yang lumpuh tadi kayak ayah saya waktu itu, atau orang-orang lain kan pingin juga ke masjid Punge Blangcut misalnya, ke lantai 2 masjid kecil Dumi misalnya kan. Paling-paling mereka dari pinggir sungai aja melihat-lihat keindahan masjid. Itu gambaran. Orang Eropa, kata Amr bin As, mereka sangat penyayang kepada orang-orang lemah. Dan terbukti kan sekarang kan. Orang-orang lemah di Eropa saya lihat ketika naik kereta api itu nggak payah dibantu oleh orang. Dia bisa dengan ditekannya tombol kursi roda masuk, terus disediakan jalur khusus masuk ke dalam kereta api. Di bandara gitu juga. Dengan tombol khusus dia bisa naik ke lantai 2, lantai 3, itu ada lift yang khusus untuk penyandang cacat, khusus untuk kursi roda dan sebagainya. Baik, ini udah habis waktunya. Yang ketiga kata Amr bin As, orang Eropa itu innahum la ahlamun nasi 'inda fitnatin, yang paling tegar menghadapi cobaan. Dan yang terakhir, innahum la amna'un nas min dzulmil muluk, mereka paling sabar ketika didalimi oleh raja-raja mereka. Mereka tetap bertahan, mereka tetap bersabar di bawah kepemimpinan raja itu walaupun didalimi terus-menerus oleh raja-raja. Ini 4 ciri pada orang Eropa. Dengan 4 ciri ini mereka bertahan sampai hari kiamat nanti. Mereka memiliki jumlah yang semakin banyak.
Orang Arab cepat sekali kecewa, cepat putus asa, sehingga jumlah orang Arab semakin terbatas. Yang menarik lagi, sejumlah keluarga keturunan Arab yang tinggal di Argentina, yang tinggal di Kanada, saya baca di buku Ibrahim Al-Fiqi, yang tinggal di Amerika, itu sudah meninggalkan kearabannya. Mereka nggak mau lagi disebut orang Arab. Bahkan sebahagian sudah meninggalkan agama Islam. Ada yang pernah menjadi presiden Argentina itu orang Arab, Carlos Menem namanya. Nama aslinya Abdul Manan. Jadi karena dia mencalonkan diri sebagai anggota Kongres dan anggota DPR, lalu menjadi presiden, dia nggak mau bilang-bilang sebagai keturunan orang Arab, dan dia ganti agamanya, anaknya, semua cucunya, semuanya ganti agama, seakan-akan dia adalah orang Argentina asli, bukan pendatang dari Arab. Dan banyak lagi keluarga lain, saya lupa namanya, pengusaha-pengusaha kaya di Kanada, di Amerika, itu orang-orang Arab, tapi mereka nggak mau lagi mengingat kearabannya. Mereka tinggalkan semua yang berbau-bau Arab itu. Mereka ingin menjadi orang Amerika. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah janji Rasulullah. Di akhir zaman nanti orang Arab semakin sedikit. Bukan hanya sedikit kelahiran, tapi orang dewasa pun mengaku diri bukan lagi sebagai orang Arab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga Allah meridai i'tikaf dan tafakuh fi din kita, dan semoga Allah memberikan usia yang panjang untuk kita semua, kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan ini di pekan-pekan berikutnya. Itu kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.